Layani rumah berbakti masyarakat emosi kita belajar mandiri pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabar hari ini? Perkenalkan, saya Muhammad Zainal, Widya Suara BDK Makassar. Akan membersamai Sobat Pelatihan untuk berdiskusi bersama tentang materi publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal. Topik ini sebenarnya Bapak Ibu sangat bermanfaat dalam rangka peningkatan kompetensi keprofesionalan berkelanjutan bagi Bapak Ibu. Nah, pertanyaan mendasar tentunya yang mengawali sesi ini adalah apakah di antara sobat pelatihan sudah pernah mempublikasikan minimal satu hasil karya ilmiah? Jika tidak, maka pada pelatihan ini Bapak Ibu akan memperoleh kesempatan untuk berusaha membuat atau menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk hasil penelitian atau gagasan inovatif yang terkait dengan bidang pendidikan formal. Nah, pada publikasi ilmiah jenis hasil penelitian ini menjadi topik utama kita, satu dari 3 topik yang akan kita bahas. Selanjutnya untuk topik kedua adalah berapa besaran angka kredit yang diperoleh oleh Bapak Ibu pada saat pengusulan kenaikan pangkat dari hasil karya ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal. Selanjutnya yang menjadi topik kita yang ketiga adalah apa langkah-langkah dalam menyusun publikasi ilmiah berupa hasil penelitian. Ini menjadi topik yang penting saya kira. Dan yang terakhir adalah kemampuan Bapak Ibu untuk membuat outline atau kerangka dari laporan hasil penelitian. Sobat pelatihan, kita mulai pada topik pertama tentang publikasi ilmiah jenis hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Yang pertama adalah forum ilmiah guru, merupakan kegiatan di mana guru melakukan atau memberikan prasarat pada forum ilmiah, seperti misalnya menyampaikan makalah pada seminar. Berikutnya adalah hasil penelitian dan gagasan inovatif. Publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah laporan hasil penelitian dalam bentuk PTK dan non-PTK. Nah, penelitian PTK ini menjadi penciri kuat bagi sobat pelatihan yang berprofesi sebagai guru. Yang kedua adalah karya atau publikasi ilmiah dalam bentuk tinjauan ilmiah. Yang ketiga adalah dalam bentuk tulisan ilmiah populer yang diterbitkan atau dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Kemudian jenis yang keempat adalah artikel dalam bentuk artikel ilmiah yang biasanya dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah, baik yang bereputasi atau tidak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, berapa sih jumlah besaran angka kredit publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh guru dalam bentuk gagasan ilmiah bidang pendidikan dan karya ilmiah dalam bentuk hasil penelitian? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah angka kredit untuk presentasi pada forum ilmiah itu memperoleh angka kredit jika makalah yang disajikan merupakan tulisan ilmiah yang berisi ringkasan laporan hasil penelitian atau gagasan, atau bisa juga dalam bentuk ulasan atau tinjauan ilmiah. Sementara untuk laporan hasil penelitian dalam bentuk buku asli atau fotokopi atau majalah atau tulisan ilmiah lainnya diterbitkan pada jurnal ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah makalah gagasan ilmiah atau bentuk best practice. Makalah asli atau fotokopi yang harus menjadi eviden untuk memperoleh penilaian dari makalah yang dibuat atau gagasan ilmiah, baik dalam bentuk makalah ataupun dalam bentuk laporan best practice. Kemudian yang terakhir adalah tulisan ilmiah populer, di mana tulisan ini dipublikasikan pada media cetak maupun elektronik. Berikutnya Bapak Ibu, berapa besaran angka kreditnya? Pada sesi sebelumnya, Sobat Pelatihan itu sudah dijelaskan tentang perolehan besaran angka kredit. Yang menjadi titik fokus kita pada sesi ini adalah bagaimana setiap jenis publikasi ilmiah itu dapat memperoleh angka kredit. Itu harus dibuktikan dengan bukti fisik
Yaitu misalnya untuk menjadi presenter pada forum ilmiah misalnya seminar, maka seorang pemprasaran atau narasumber itu dilaksanakan pada lokakarya ilmiah. Kemudian itu akan dibuktikan dengan bukti keterlibatan dalam pemerasaran atau kegiatan tersebut. Misalnya Bapak Ibu memperoleh undangan, maka undangan itu bisa menjadi bukti atau eviden dari kegiatan yang dimaksudkan. Nah, itu saya kira. Terus sobat pelatihan untuk berikutnya adalah presentasi pada forum ilmiah ini, selain bukti fisik makalah tadi, itu juga harus ditambahkan dengan surat keterangan dari panitia atau pelaksana seminar, atau juga dilengkapi dengan bukti sertifikat. Berikutnya, untuk angka kredit dari laporan hasil penelitian, apakah dia jenisnya penelitian tindakan kelas atau non penelitian tindakan kelas, bukti fisik yang harus disampaikan untuk memperoleh angka kredit tertinggi 4, 3, 2, atau 1 adalah buku asli atau fotokopi atau majalah ilmiah yang sudah difotokopi atau jurnal ilmiah. Kalau jurnal ilmiahnya diterbitkan pada jurnal ilmiah elektronik, minimal mungkin sobat pelatihan menyematkan link URL-nya. Dan untuk makalah yang diseminarkan itu melampirkan berita acara. Berikutnya, apa bukti fisik jika publikasi ilmiah dalam bentuk makalah atau gagasan ilmiah atau best practice itu harus menyampaikan duplikat dari makalah atau hasil laporan best practice-nya. Kemudian ada surat pernyataan dari kepala madrasah atau kepala sekolah dan keterangan yang diarsipkan di perpustakaan madrasah jika hanya diterbitkan atau disimpan di perpustakaan. Berikutnya, Bapak Ibu, untuk angka kredit tulisan ilmiah populer yang diterbitkan pada media, baik cetak maupun elektronik. Jika dia cetak, maka itu dengan mengumpulkan guntingan atau clipping tulisan pada media massanya atau menampilkan URL-nya, dan itu disahkan oleh kepala madrasah jika dia berbasis elektronik. Sobat pelatihan, topik yang ketiga adalah bagaimana langkah dalam menyusun publikasi ilmiah berupa hasil penelitian. Mari kita lihat sobat pelatihan secara bersama-sama. Ada minimal 6 langkah yang sobat pelatihan harus lakukan. Yang pertama adalah sobat pelatihan harus mengetahui dengan tepat dan menentukan masalah yang akan diteliti. Jadi tidak akan ada penelitian jika tidak diawali dengan masalah. Karena penelitian dimaksudkan untuk menentukan atau menemukan pemecahan dari masalah yang kita temukan. Langkah kedua adalah setelah menemukan masalahnya, berdasarkan masalah tersebut sobat pelatihan, kita menyusun rumusan pendahuluan yang dimana di dalamnya ada latar belakang yang harus mencakup SOTA, jadi state of the art. Kemudian apa urgensi dari penelitian itu, kemudian kita harus merumuskan dasain dan dasolen untuk menjadi dasar membuat pernyataan penelitian. Kemudian setelah itu langkah ketiga adalah melakukan rekonstruksi terhadap teori yang dibutuhkan terkait dengan topik atau masalah yang akan diangkat. Kemudian langkah keempat adalah menentukan metode penelitian, mulai dari jenis penelitiannya, populasi dan sampelnya, kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan seterusnya. Kemudian langkah kelima adalah melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui instrumen yang sudah kita tetapkan. Nah, proses analisis data ini juga akan menjadi dasar dalam mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan atau discussion. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Nah, itulah sobat pelatihan langkah-langkah dalam penulisan publikasi ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. Sobat pelatihan, untuk topik keempat, topik terakhir adalah bagaimana outline dari atau kerangka laporan hasil penelitian. Sobat pelatihan, biasanya orang memulainya tidak dengan membuat kerangka outline. Padahal ini menjadi sangat penting apalagi jika kita termasuk pemula dalam melakukan atau dalam membuat laporan hasil penelitian. Nah, sistematikanya itu sebenarnya dibagi atas 3 bahagian besar untuk seluruh jenis penelitian. Yang pertama adalah halaman judul,
lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Kemudian yang kedua adalah isi yang terdiri dari pendahuluan, bab tinjauan pustaka, kemudian bab metodologi penelitian, bab hasil dan pembahasan, kemudian bab kesimpulan dan saran. Nanti di preliminary akhir itu ada daftar pustaka, kemudian ada lampiran yang dibutuhkan atau diperlukan seperti instrumen penelitian, data mentah hasil penelitian, foto kegiatan pelatihan kalau misalnya data penelitian jika itu penelitian tindakan kelas. Itulah sistematika secara umum dari publikasi ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. Nah, kita coba lihat perbandingan dengan sistematika laporan hasil penelitian jika sudah dipetakan dalam bentuk laporan. Biasanya dari 3 komponen itu akan dibagi dalam bab. Bab pertama terdiri dari pendahuluan, bab kedua adalah tinjauan pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian, bab keempat adalah hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Untuk beberapa jenis penelitian lainnya seperti jurnal, itu juga sebenarnya mencakup keempat atau kelima komponen itu, Bapak Ibu sekalian, sobat pelatihan, tetapi dia lebih diringkas karena penulisan jurnal dari hasil penelitian itu didasarkan pada template dari pembuat jurnal. Tetapi konten atau muatan pada artikel tersebut yang biasanya maksimal 10-12 halaman itu juga terdiri dari pendahuluan, kemudian terdiri dari metode penelitian, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan termasuk kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, yang secara spesifik adalah sistematika dari tinjauan ilmiah jika bentuknya best practice. Kalau di bagian awal itu akan sama dengan model laporan dari hasil penelitian sebelumnya. Tetapi untuk best practice itu di bab 3 itu dinyatakan pelaksanaan kegiatan. Biasanya kalau di hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian itu bab 3 adalah metode penelitian, tetapi best practice adalah paparan tentang bagaimana untuk rentetan pelaksanaan kegiatan sehingga ditemukan hasil dari kegiatan itu yang bisa menjadi best practice atau contoh baik bagi guru lainnya. Jadi saya kira secara umum itu saja yang membedakan dari keempat jenis pelatihan penulisan ini. Sobat pelatihan, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membuka wawasan Bapak Ibu bahwa menulis laporan hasil penelitian bukan perkara sulit sepanjang Bapak Ibu berani untuk memulainya. Muhammad Zainal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.